Sinergi itu gini, saya peragakan ya. Jadi kita mengikuti gerak alam. Ini tangan ini digerakkan bukan melalui pikiran ataupun hati, tetapi ini bergerak. Memang kita sudah menyatu dengan jiwa kita, memahami jiwa kita. Gerakannya halus. Jadi ini apa namanya? Gerakan itu memang bukan berasal dari pikiran kita, bukan berasal dari hati kita. Kita melakukan dengan sepenuh jiwa. Misalkan kalau berkontaksi dengan pusat atau semesta, jadi kalau aku komunikasi dengan alam, itu sudah tidak menggunakan pikiran, juga sudah tidak menggunakan rasa. Terus menggunakan apa, Mas? Menggunakan jiwa. Jadi misalkan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Maha Agung, Sang Hyang Sumbering Jagat Sumbering Kasampurnan ingkang langgeng, berkah kawula manunggaling marang Sang Hyang Sumber. Ini bergerak sendiri. Ini saya pakai gini, segitiga seperti ini. Saya berkomunikasi dengan pusat semesta. Begitu gini, itu walaupun keadaan mendung, itu langit itu bolong. Ketika kita mampu berkoneksi dengan alam semesta yang pusat semesta ini, mendung yang langit itu tertutupi, itu berlubang, Mas. Karena terhempas oleh angin. Karena setiap energi yang lewat itu mau ngempas angin. Diterobos energi. Gitu. Jadi bos tebal apapun, jenengan mang nilai tidak percaya langit kan jujur bolong. Walaupun saya sekedar ngomong gini loh. Kan gitu. Jadi gini, saya kalau misalkan kontak dengan pusat semesta, saya simbolkan gini. Terus gini. Nah, kalau sudah terbiasa enak. Ini gerak ini lepas dari pikiran dan rasa. Nah, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Maha Agung. Nah, ini menarik energi. Jadi energi dari langit itu bisa ditarik. Ini disalurkan ke sekitarnya. Jadi kita menarik energi langit, salurkan ini. Jadi untuk mengeluarkan jiwa itu kita mengeluarkan aura, tarik nafas pelan, keluarkan pelan-pelan, rasakan kehidupan ini penuh dengan kedamaian. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa cemas. Yang ada itu sifat kedamaian, bahwa kehidupan ini sempurna. Nah, gitu. Kalau kita sudah melakukan dengan sepenuh jiwa, kita akan dituntun langsung dengan semesta, tidak melalui perantara apapun. Langsung, Mas. Langsung. Janganlah percaya lihat langit luar mesti bolong. Kan gitu. Ini karena saya bicara gini bukan tembung jari nih, Ngalami sendiri. nah ngalamin sendiri gitu. Makanya saya nyebut Tuhan itu yang namanya Sang Hyang Widi, Sang Hyang Maha Agung, Sang Hyang Sumber, Sumber ingkang sampurnan ingkang langgeng. Kawula berkalan pangestunipun dumateng panjenengan Gusti, mugi Gusti tansah pinaringono kanugrahan napa ing kados lampah lan gesang kawula. Sedaya namung Gusti ingkang gadhah kersa kawula namung lampahi napa ing kados kersaning Gusti. Sembah nuwun kawula dumateng panjenengan Gusti, amargi sedaya namung karsaning Gusti mboten karsaning kawula. Kalau namun nindakake napa ingkang kados karsaning Gusti. Kita menjalani kehidupan ini atas kehendak Sang Maha Kuasa, bukan kehendak kita gitu loh.
Kalau kita bisa mampu untuk itu, Wisto akan diayomi oleh Sang Maha Pencipta. Kapanpun berada. Kapanpun ya Mas ya. Nah, ini nanti yang akan diterapkan di kehidupan zaman nanti. Seperti ini, semua orang besok akan seperti ini. Bermeditasi. Nah, karena gini, kan adanya pembalikan geomagnetik bumi, itu kan dari medan magnet plus dan min itu akan dibalikkan. Berarti batu ki plus ki min ki besok kita dikebalik Mas. Nah ini dengan perpindahan ini akan mempengaruhi peningkatan IQ, SQ dan EQ. Nah orang akhirnya nanti kembali pada cenderung untuk bersinergi dengan alam semesta ini. Nah cara bagaimana untuk bisa bersinergi dengan alam ini yaitu tadi kita melakukan keheningan, membangun jiwa, kita bersetubuh dengan alam. Iya, itu bersetubuh dengan alam, Menyatu ya Mas. Iya. Sang Yang Widi, Sang Yang Maha Agung, atas semuanya ini adalah segala kehendak-Mu, ku berserahkan segala hidupku atas kehendak-Mu, atas kuasa-Mu. Hamba hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntunlah apa yang menjadi langkah hidup hamba ini. Ampunilah atas segala kekurangan dan kebodohan kami. Berilah jalan tuntunan agar kita menjadi pribadi yang lebih sempurna. Nah, kita menuju sifat kesempurnaan itu. Baru itu kita kalau sudah meditasi tangan itu bergerak sendiri. Ini nah kalau sudah gini menang gitu Sampai berjam-jam. kita langsung sinergi. Nah ini jalan satu-satunya kita bersinergi dengan alam itu dengan cara meditasi. Wong nek ndonga ngene tok ya ora bakal iso. Iya iya. Wong nek njaluk wae kan ngono. Ya Allah, pengen golek rezeki ben entuk suatu mobil, entuk rondo 5, makane kan ngono ya. Enake mung aku kan, keinginanku, harapanku lah ngono to. Tapi kalau orang bersinergi dengan alam, kita karsa kita itu sudah satu dengan karsa alam semesta ini, gampangannya seperti itu. Makanya ayo toh kita melatih, jangan menganggap meditasi itu adalah ajaran sesat. Iya, menganggap seperti itu Mas. Terus keharuman ini seperti dupa ini kan membawa kedamaian gitu. Iya. ngambu apa sampah ora enak Pada sampah mending merake risi kan, gampang seperti itu. Ini dupa ini bukannya kita manggil roh halus. Di dalam diri kita itu ada unsur halus ya, namanya makhluk metafisik di dalam diri. Cuman bedanya kita ada unsur tanahnya, makanya tampak. Kita tampak itu karena ada unsur tanah. Kan gitu. Makanya kan ada Tirta Maya, Dahana Maya, terus satunya apa? Tirta angin. Nah, Maruta Maya kan gitu. Mas sifatnya yang tiga itu maya sebenarnya. Lah yang gara-gara tampak itu karena ada unsur tanahnya. Makanya kan gitu. Nah, ini kan bedanya dengan unsur metafisik itu hanya terdiri unsur tiga ini. Kita mempunyai tubuh fisik ini gara-gara ada unsur tanah, unsur materi tanah ini ya, gara-gara itu. Makanya kan di dalam kita kalau menghirup hawa wangian itu bukan kita yang, tapi rasa ya. Nah, tubuh metafisik itu bisa berkomunikasi dengan tubuh itu melalui rasa. Mulai diarani rah, itu darah itu kan untuk mengalirkan rasa. Makanya brijine dipetet ini, ditali pakai karet, kan nggak teraliri darah ini. Akhirnya mati rasa kan, nggak ada rasa kan, iya kan? Iya.
Misalkan di tali karet kan ujung jari ini nggak ada rasanya. Makan itu ya namanya darah itu rasa itu sendiri. Makanya di setiap indera kita, hidung, telinga, mata, lidah itu sakit kalau kena luka. Karena di sini penuh dengan saraf. Makanya kan di setiap pusat indera itu ada sarafnya, mengaliri darah-darah itu tadi untuk merasakan sesuatu. Kan gitu. Iya. Makanya kan dibilang darah itu adalah alat media rasa. Lah, darah itu bagian dari sel. Bagian dari sel. Sel lah, gitu. Sel itu kan bagian dari terbentuk di dalamnya ada ion. Banyak ya. Makanya kan terbentuklah energi kelistrikan di dalam diri kita. Makanya terbentuknya energi elektromagnetika. Makanya di dalam diri itu ada energi listrik, elektromagnetika. Iya. Kalau dibilang elektromagnetika, listrik itu dibangun dari kinerja magnetik. Nah, menghasilkan listrik. Nah, listrik itu menghasilkan cahaya. Ini sama aja rasa itu kan sel. Makanya sel darah putih, sel darah merah kan gitu. Iya. Makanya kan sel itu ya bagian dari listrik itu. Tanpa ada listrik atau sel itu tadi ya kita nggak punya rasa. Terus nggak ada cahaya. Nah, ya. makanya itu. Nah, makanya wong wis koyo stroke kan ngono kae wis mati rasa separuh. Iya. Karena separuh tubuh nggak teraliri darah. Ada penyumbatan saraf. Nggak berfungsi ya. Nah, makanya kan fungsinya orang olahraga itu biar ada kalori, pembakaran lemak, biar peredaran darah itu Lancar. tidak terhambat. Nah, akhirnya metabolisme dalam tubuh lancar, kelistrikannya juga bagus, ionisasi menghasilkan baik. Nah, ionisasi yang baik menghasilkan cahaya yang baik, jiwa aura. Aura ya. Jadi jiwa ini aura itu aura nih api kan. Makanya dibilang unsur metafisik orang itu dibilang auranya. Nah, aura yang positif itu menenteramkan, ngenake gitu orangnya loh ke. Ya gitu nek auranya jule kan gak nyaman kita kan. Yang ya kan aura negatif nyaman itu. gitu ya. Kan tidak nyaman. Makanya kan dengan adanya keharuman itu ini untuk merangsang itu makanannya tubuh metafisik kita melalui media rasa dan ciuman. Makanya kalau meditasi pakai musik alam itu juga bagian dari melalui saraf telinga, itu media penyampaian keindahan terhadap rasa kita yang akhirnya kemudian disampaikan kepada jiwa kan. Nah, makanya kan kadang orang meditasi pakai musik alam, musik sungai, suara sungai, Suara air, suara jangkrik kan. Itu melalui media telinga. Terus kalau dupa itu media telinga. Jadi kalau kita mendengarkan musik sama dupa itu ya sama aja fungsionalnya. Kalau secara telinga ya pakai dupa, secara hidung pakai dupa. Kalau secara telinga ya pakai media musik, ya gitu. Kalau kita media mata ya kita di tempat yang di alam-alam sekitar yang pemandangannya indah kan gitu. Ya sebenarnya kan itu media penyampai untuk memberikan rasa yang positif yang kemudian disampaikan ke jiwa. Ketika jiwa yang diterima pada jiwa itu bagus, maka aura kita memancarkan cahaya yang baik, positif. Dan cahaya yang baik itu sifatnya mendamaikan, menenteramkan. Di saat kita mampu bisa menciptakan aura yang menenteramkan itu, disitulah yang namanya surga. Surga itu adalah kedamaian. Namun yang zaman sekarang ini orang kehilangan itu, soalnya sudah tidak mengolah namanya meditasi. Jadi olahraga. Makanya ya benar, besok itu di zaman yang kehidupan yang namanya zaman asmoro toro. Asmoro itu adalah kasih sayang, ya kan? Toro itu meluas secara global. Oh, kasih sayang yang meluas. Nah, dunia ini akan diselimuti dengan penuh kasih sayang. Maka di dalam ajaran agama kan turunnya Nabi Isa itu simbol kasih sayang itu mendunia ya, enggak. Kalau sekarang kan yang mendunia kan rupa-rupa, maka dibilang zaman rupantoro, rupantara, segala yang rupa-rupa, entah itu bentuk apalah, pokoknya rupa, entah itu melalui gaya hidup, entah itu melalui bidang ekonomi, entah politik, semuanya hal rupa-rupa tok. Orang enak sing murni, dan semua itu nanti akan dihilangkan. Semua akan hanya tersisa bagi siapa saja yang kembali pada
ajaran adiluhum, mengajarkan tentang keluhuran, kesantunan di dalam kehidupan ini. Nah, manakala orang itu tidak kembali pada kesantunan di dalam kehidupan ini, ya sudah, selesai. semua akan dikembalikan pada alam. Makanya kan besok akan manusia beribadah dengan cara bersinergi dengan alam, dengan cara meditasi. Maka dibilang hong wilaheng, hong itu suwung, wilaheng itu menyatukan 5 anasir agar kita mengetahui asal usul dan kehidupan yang akan datang. Mau jaring hong wilaheng hawet nam astu manasidam sekaring bono langgeng. Kita memberikan keindahan di dalam kehidupan jagat raya ini. Makanya ketika kita malah bisa suwung, menyatukan unsur air, api, angin, tanah, dan ruang, menyatukan dalam satu kemanunggalan di dalam diri kita, dalam satu kesatuan membentuk jiwa itu sendiri yang terbangun dalam kemanunggalan itu, maka kita akan menemukan, mengetahui asal usul kehidupan, juga akan mengetahui kehidupan yang akan datang. Makanya kan di dalam doa orang Jawa atau Hindu, Hong Wilaheng, Hong Wilaheng hawet namastu manasidam sekaring bono langgeng, kan gitu kan. Om Sandi kan gitu kan. Om Paracutru Catkala Sirna, Om Paracutru Catkala Sirna, itu segala kejelekan itu akan sirna. Namu kan gitu kan. Ung wilayah namastu manasidam sekaring bono langgeng ung paracutru catkala sena hung sri mangandel mangureng talamoso. Apa yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Hung namu saijih kawula kahadekaken. Di dalam kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Nah, dengan itu manusia akan bersinergi. Jika kehidupan di dunia ini bisa semuanya bersinergi dengan alam, nggak ada kejahatan, nggak ada pengkhianatan, nggak ada kemunafikan, gitu. Tercipta surga dunia. Makanya kan ini zamannya dibilang perang suci, perang Baratayuda. Baratayuda itu kan ada 3 ya. Barata itu kan Barata, terus perang namanya Brontoyuda sama Bratayuda. Barata itu memerangi diri kita sendiri, saudara. Di dalam kita ada unsur plus dan saling memerangi. Nah, Bronto itu kesenangan, memerangi kesenangan kehidupan, keinginan yang liar, yang nyata ya. Nah, Broto itu laku perang. Perjalanan kita harus memerangi kehidupan ini. Memerangi apa ya? Diperangi angkara murka. Setelah dunia ini bisa memerangi angkara murka, menumpas habis angkara murka, maka dunia akan tercipta yang namanya kedamaian. Maka dibilang zaman kesucian. Zaman kesucian. Terima kasih Mas Nus dalam pertemuan ini.